Menerbitkan SEMA nomor 6 tahun 2012, yaitu tertanggal 6 September tahun 2012. Kita telah mengirim ke seluruh pengadilan pemberitahuan ini, baik pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding dari kedua lingkungan, peradilan umum dan peradilan agama. Di dalam SEMA tersebut memang merupakan suatu instruksi kepada semua peradilan tingkat pertama, yaitu agama dan peradilan umum, supaya melaksanakan persidangan pada sitting place atau sidang keliling. Nama saya Mas Cinto. Saya menjadi kader hukum BK di wilayah Desa Air Joman Baru, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Sebagai kader hukum, saya mendatangi masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam pengurusan akte kelahiran. Dalam pengurusan akte kelahiran ini, pertama yang saya kerjakan adalah mengumpul data-data siapa saja anggota masyarakat yang belum mempunyai akte kelahiran. Sebagian bagan kan tak punya akte kan? Banyak ini mungkin buku nikah pun mungkin Apa masalahnya kira-kira menurut apa? Bermasalahannya itu lah. Kadang-kadang kita ini kan ini. Kalau orang Bagan bilang layas, kalau orang di luar Baganasan itu apa itu namanya? Layas ini anggap sepele. Nanti kalau sekolah-sekolah tinggi perempuan ke dapur, kalau laki-laki nanti ke laut katanya. Itu orang itu ngomong. Jadi ada kemungkinan itu yang mempengaruhi jiwa mereka kan. Makanya mereka untuk apa akte? Nah itulah. Masih cerita-cerita lagi kan buat akte gitu berapa? Ya sekitar 400 begitu loh kan. Harus ke pengadilan. Jadi kan 400 mana lagi orang gaya ini pakai akte kan begitu kan. Sekarang itu kan belum diapakan benar kan aktenya. Jadi anak saya pun belum cari pekerjaan lagi, masih semuanya dalam pendidikan. Dan jadi kan yang kata mereka itu kalau nanti mau pekerjaan mau akte, jadi paksa juga lah cepat-cepat dibuat akte ini. Itu Kak menanya masalah akte anak itu gimana caranya. Anak itu kan tak sempat. Keperluan apa akte ini sekarang? Anak udah itu tamat sekolah, dia kan nyambung. Bisa dibolot, tapi sekarang udah melalui persidangan. Jadi mulai itu kami atau kakak yang langsung ke pengadilan? Ketika masyarakat kita ajak untuk ke pengadilan kan mereka takut dengan biaya yang dikenakan biaya yang mahal karena mendengar ke pengadilan. Untuk mengurus akte kenapa harus ke pengadilan? Jadi orang tuh seperti enggan begitu, takut dan lain sebagainya. Tapi ya itulah yang akan kita sosialisasikan bahwa masyarakat itu tidak perlu cemas ataupun terlalu memikirkan tentang biaya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi dalam permohonan ini akan memberikan keterangan yang benar
tidak lain daripada yang sebenarnya. Di Kabupaten Setabat, saya mendengar bahwa pengurusan akte kelahiran bisa dilakukan secara gratis. Bahkan ada yang namanya sidang keliling. Apa benar ini permohonannya? Ibu, ini kan tetangga ibu ini, siapa nama ibu ini? Siti Mariam Panjaitan. Suaminya kenal? Saya mencoba menggali pengalaman dari Kabupaten Setabat ini. Mungkin saya nantinya bisa terapkan di wilayah kami. Ini salah satunya ya Bu. Keramahan para hakim dan staf-stafnya mungkin bersidang untuk sidang akte kelahiran ini mungkin tidak mungkin mereka akan tidak takut lagi gitu. Dalam rangka reformasi birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, di mana diamanatkan kami sebagai agen perubahan agar dapat meningkatkan pelayanan publik untuk mewujudkan pelayanan yang prima. Maka kami bersama-sama keluarga besar pengadilan membuat suatu program yang disebut dengan One Day Service, yang tujuannya adalah untuk melahirkan keadilan bagi masyarakat yang tepat waktu. Jadi access to justice bagi masyarakat melalui One Day Service ini agar dapat dinikmati langsung oleh para pemohon yang ingin mendaftarkan anaknya ke sekolah, yang ingin mendaftarkan anaknya mencari pekerjaan dan lain sebagainya, yang kita ketahui bahwasanya akte kelahiran adalah sebagai identitas diri kita. Itu makanya yang udah sidang tulis di sini. Jadi aktenya nanti supaya jangan salah. Kita memberikan akte kelahiran ini harus juga dengan hati-hati karena ini one day service, artinya keluar. Artinya apa? Satu akte kelahiran yang keluar itu harus merupakan akte otentik yang tidak bisa dibantah lagi. Seminimal mungkin jangan sampai ada terjadi penyalahgunaan. Artinya orang yang bukan berhak mendapat akte kelahiran. Itu. Dan itu lebih bagus kalau sidang keliling itu di desa, Bu. Itu sangat bagus. Masyarakat pedesaan seperti yang saya lihat itu antara satu dengan yang lain itu saling mengenal. Ya, itu merupakan suatu hal yang bisa menjamin keotentikannya. Ya. Saya sangat membutuhkan akte itu karena anak saya melamar kerja hanya gara-gara akte tidak dapat bekerja. Ibu pernah punya kartu jam Kesmas ya? Punya? Alhamdulillah. Ibu hari ini mengajukan permohonan pakai biaya apa tidak? Pakai. Wah, salah. Kalau masyarakat punya jam Kesmas, punya identitas diri dalam kategori tidak mampu, digratiskan oleh pemerintah. Bapak Ibu semuanya dikasih selebaran kepada seluruh camat. Ini syaratnya, ini biayanya, ini syarat yang bebas gratis yang disebut dengan prodeo. Untuk masyarakat yang miskin tidak bayar 1 peser pun. Karena kami punya dari dialog-dialog yang kami lakukan setiap kami membuka persidangan di satu tempat, selalu ada dialog antara masyarakat dengan kami pimpinan pengadilan. Di sana terungkap adanya markup. Nah, saya merasa ayo kita bersama-sama memberikan kesadaran kepada aparat untuk membantu masyarakat, terutama masyarakat miskin. Apabila mereka memang sudah mempunyai kesadaran, haruslah dibantu. Jangan sampai mereka dipersulit. Saya sangat mendukung, dan ini sebenarnya sebelum keluarnya SEMA kami sudah melaksanakan satu kegiatan, jenis kegiatannya yaitu sitting plat, sidang di tempat, dan pelayanan hukum kepada
mereka yang tidak mampu juga sebenarnya sudah ada, tapi begitu muncul SEMA kita jadi tambah semangat ya. Kita kemudian kita sosialisasikan, kita buat satu semacam surat perintah kepada pengadilan-pengadilan, dan memang saya sudah mendengar untuk Pengadilan Negeri Stabat ini yang bisa dijadikan percontohan di sana. Umumnya masyarakat itu mereka hanya menikah siri atau nikah di bawah tangan, hanya wali nikahnya aja yang ada gitu. Dan itu kendala mengapa anak-anak itu kemudian tidak punya akte. Anak kami kan sudah 6, jadi yang 5 sudah pakai akte, yang 1 belum. Karena yang 1 lagi katanya harus pakai surat nikah. Yang dulu pun memang katanya harus pakai surat nikah, tapi bisa hanya mengambil surat permohonan dari Balai Desa, kayak gitulah, surat keterangan dari Balai Desa. Jadi bisa lah anak kami yang 5 diurus surat aktenya. Tapi yang sekarang nggak bisa, harus memang kan surat nikah asli katanya. Jadi kami nggak punya. Jadi tak bisa lah anak kami lengkap nama bapak sama ayahnya untuk membuat akte. Ada kendala lagi di lapangan, masyarakat di Langkat ini tentunya banyak sekali yang belum mempunyai surat nikah atau akte nikah, sehingga berdampak hukum kepada permohonan akte kelahiran. Apabila pernikahan mereka tidak dicatatkan, maka anak tersebut terpaksa kita membuatnya dicatatkan kelahirannya menjadi anak ibu. Nah, tentunya ini akan berdampak kepada anak tersebut tidak mewarisi dari ayahnya. Kadang kebanyakan dari ibu-ibu itu ada yang tidak mempunyai surat nikah gitu kan. Jadi kalau tak ada surat nikah, anak itu harus menjadi anak ibu gitu kan. Jadi ini masyarakat ini kebanyakan tidak mau. Jadi sehingga orang tuh lewat biar menundanya gitu kan. Kalau terdapat kayak ini si istri kan nggak punya surat nikah, jadi dianya mau juga membuat akte anaknya. Gimana caranya mengatasinya? Mengatasinya dengan ayahnya. Ya, solusi untuk mengatasinya itu kita melakukan isbat nikah untuk mengajak teman-teman untuk. Mereka udah nikah siri, tapi mereka menginginkan nama anaknya itu harus mencantumkan nama ayah gitu kan. Itu kan sangat tidak mungkin karena sudah melalui pengadilan gitu kan. Jadi langkah pertama yang untuk membantu pembuatan akte ini, pertama harus kita lakukan isbat dulu, isbat nikah. Saya bermimpi suatu saat secara komprehensif, integrated, pengadilan negeri, pengadilan agama, catatan sipil, dan instansi terkait POS maupun BRI bersama-sama turun untuk sidang keliling ke desa-desa. Anak ini adalah masa depan bangsa kita ya. Bagaimana mereka mau sekolah kalau mereka tidak tahu misalnya ada asal-usulnya nantinya. Asal-usul yang tidak jelas. Karena akte kelahiran ini kan juga menyangkut kepada warisan. Jadi memang harus hati-hati. Tapi yang paling penting juga apabila niat kita baik, ya insya Allah Tuhan akan meredai apa yang kita lakukan. Ada seperti ini Bu, saya mau nangis tadi Bu. Sampai sekarang saya mau nangis saking apa gitu, nggak bisa ngomong saya gitu. Kok ada masih yang kasihan sama kami gitu. Jadi saya nggak bisa ngomong lagi Bu, pokoknya buat terima kasih betul lah. Pesan saya pada pemerintah semoga berlanjut, ada akte gratis lagi Bu, dan saya terpilih juga lah yang akan datang yang ketiga anak saya Bu.